Pemilihan Presiden 2024 kemungkinan besar berlangsung 2 putaran. Temuan dalam survei yang dilakukan oleh Poltreking pada periode 23 November sampai dengan 5 Desember 2023, pasangan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada pada posisi 27,3%, serta elektabilitas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Mohaimin capai 23,1%. Meskipun ada lembaga survei yang menunjukkan keunggulan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran, namun hasil itu masih belum bisa menjanjikan Pilpres berlangsung 1 putaran. Berdasarkan ketentuan pasal 6A ayat 3 UUD 1945, penentuan terpilihnya seseorang sebagai presiden dan wakil presiden memerlukan perolehan suara 50% dari jumlah pemilih. Dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Dan untuk mengulas, kami sudah bersama Direktur Riset Poltreking Arya Budi, Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia atau SPIN Igor, dan kami juga mengundang pakar hukum tata negara Ferry Amsari, namun nampaknya belum bergabung bersama kami. Langsung saja kita sapa Bang Igor dan juga Bang Arya Budi. Assalamualaikum, selamat sore Bang Igor, Bang Arya. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah bergabung. Kita bicara bagaimana ya katanya Pilpres ini ya baik itu bisa 1 putaran atau 2 putaran. Mungkin saya ke Poltreking terlebih dahulu. Bagaimana hasil jajak pendapat terbaru ini, Bang? Silakan. Ya, kami baru akan merilis sebentar lagi ya terkait dengan survei Januari. Survei terakhir kami memang yang kita rilis di bulan Desember ya, di tahun lalu. Nah, yang tahun baru 2024 ada, cuman sebentar lagi kita rilis. Dan memang berdasarkan data terakhir 02 yaitu Prabowo Gibran di angka 45, kemudian ada Ganjar Mahfud 27 dan Anies di 23. Ada pergeseran memang di Januari, tapi nanti kami sampaikan lebih lanjut. Nah, jadi isunya sebenarnya sebelum 1 atau 2 putaran itu kita perlu membaca pergerakan masing-masing kandidat itu seperti apa. Apakah trennya positif, apakah trennya negatif, dan kemudian apakah cenderung konstan. Itu satu hal. Hal kedua adalah kalaupun terjadi 2 putaran, itu siapa yang lolos. Nah, itu juga isu penting yang juga perlu kita baca berdasarkan tren, karena variabelnya juga selain tren, apalagi kita masih di pertengahan masa kampanye dan masih ada sisa 2 debat minggu ini dan kemudian nanti Februari Capres. Nah, itu penting untuk dibaca apakah dia mempunyai efek elektoral atau dia justru menjadi disinsentif bagi kandidat. Nah, sehingga pergerakan ke depan, meskipun misalnya kita survei ada kandidat yang mendekati 50%, misalnya jika dicek di sini 02 cukup unggul, nah itu bisa jadi belum menentukan apakah 1 atau 2 putaran. Nah, kita cek nanti performa kandidat, kampanye, penetrasi, sosialisasi, dan broadcasting yang difasilitasi oleh KPU melalui debat, itu mampu menggeser pemilih. Karena jika kita cek, beyond tren itu ada sekitar hampir 30-an% pemilih yang swing, Mas. Jadi menarik. Nah, hampir sepertiga inilah yang kemudian akan menentukan apakah 1 atau 2 putaran. Bang Arya, berarti ada 30 yang masih swing voters, ini juga kita masih meraba. Plus tadi sebenarnya belum ada angka yang solid 50% ya, Bang Arya, ya belum ada ya. Ya, saya nggak tahu lembaga lain ya. Kalau Poltreking memang kita belum sampai di angka itu. Bang Arya, saya ke Bang Igor dari SPIN. Kalau dari SPIN sendiri, bagaimana Bang Igor laporannya? Silakan. Kalau dari SPIN, kemarin kita rilis Prabowo itu ya sedikit lagi 1 putaran berpasangan. Sedikit lagi itu berapa Bang angkanya? Sedikit. 50,9%. Jadi kurang 0,1%. Kenapa? Karena kalau menjawab Bang Arya tadi ya, 1, debat capres itu kami juga survei tidak menentukan. Jadi biasa saja yang nonton debat itu kalah sama yang nonton Piala Dunia. Terus preferensi publik walaupun swing voter 30%, tapi potensi untuk pindah suara itu cuma 5-7%. Jadi mereka melihat nonton debat itu hanya memperkuat sisi positif dari kandidat
dari awal dia akan dia dukung. Kalau ada sisi negatif gitu ya, itu mereka tidak memperdulikan itu gitu. Jadi positif ya 60% masyarakat itu tidak suka capres cawapres yang menyerang gitu ya. Jadi imbasnya justru pasca debat ketiga Prabowo Gibran itu malah naik. Nah, saya ingin mengungkapkan gini ya, secara teoritis kalau kita lihat pemilu terakhir atau 2 kali pemilu Prabowo itu mengikuti ya 2014, 2019, suara Prabowo itu konsisten naik. Ya 2014 sebagai capres dia memperoleh sekitar 62,6% kalau saya nggak salah. Di 2019 naik 68,7% sekian begitu ya. Nah, otomatis ya siapapun cawapres Pak Prabowo itu juga akan meningkatkan elektabilitas Prabowo. Artinya di 2024 Prabowo berpasangan dengan Gibran akan naik lagi itu, gitu ya, dari 62 di 2014, 68 di 2019. Jadi itu tren. Ya kalau kita bisa istilahkan itu trackingnya. Jadi kita bisa men-tracking bagaimana posisi Pak Prabowo itu selalu naik elektabilitasnya di setiap pemilu. Bahkan Gerindra yang bisa mencalonkan Pak Prabowo itu juga naik. Jadi kotel efeknya Pak Prabowo terhadap Partai Gerindra itu naik. Di 2009 berpasangan dengan Megawati ya sebagai cawapres itu sudah dapat 44,6 juta suara Partai Gerindra. Di 2014 berpasangan dengan Hatta, misalnya ya Gerindra memperoleh sekitar 14 juta, 14,7 juta. Sementara di 2019 berpasangan dengan Sandi naik lagi tuh suara Gerindra 17,7 juta lah begitu ya. Jadi 17 juta lah dari 14 ke berapa ke 17. Otomatis ketika Gerindra mampu menjadikan Prabowo sebagai capres, itu elektabilitas Partai Gerindra juga akan naik. Begitu juga Pak Prabowo. Begitu Mas Juno. Oke, Bang Igor, tapi tadi menarik ketika Anda bilang tadi menyebutkan di awal bahwa angkanya 50,9 ya Bang ya, kurang 0,1. Plus ini agak kontradiktif ketika kita bicara debat, bahwa debat tidak banyak yang akan berpindah haluan. Tapi Anda menyebutkan tadi pengaruh debat, bagaimana orang tidak suka kalau terlalu menyerang. Apakah bagaimana Anda menjelaskan bahwa kenaikan ini dan juga relasinya dengan debat yang Anda sebutkan tadi? Ya, sebelum sampai ke situ, begini ya, Mas Juno ya, dan mungkin penonton Sindo News ini ya, MNC. Prabowo, jadi gini, dalam 2 pemilu terakhir 2014 dan 2019 itu cuma ada 2 pemilih. Ya itulah yang disebut polarisasi itu tinggi, itu pemilih Jokowi dan pemilih Prabowo. Nah, Prabowo di pemilu terakhir saya kasih lah ya, kita bisa tahu ya di 2019 pemilu Prabowo yang dia ikuti terakhir itu dia mendapatkan 45% suara. Ya dari 45% suara taruhlah yang 20% itu minggat. Karena dia nggak seneng ya dengan Pak Jokowi, dia istilahnya nih kadrun gitulah ya. Nah kadrun ini yang 20% sekarang ke Anies gitu ya. Taruhlah tinggal berapa itu? 45 kurangi 20%. Jadi ya sekitar 25% suara Pak Prabowo ya. Pemilih Pak Jokowi juga begitu ya. Ada yang respect dengan Pak Prabowo karena mau ya menerima bergabung dengan Pak Jokowi, merendahkan membuat lemah tensi polarisasi. Nah, Pak Jokowi itu 50% lah ya, dia menang pemilu 2019. Taruhlah yang 20% itu punyanya Pak Ganjar. Ya, jadi elektabilitas Pak Ganjar itu 20% pasti dari PDIP 30%. Itu kalau ditambah dengan misalnya 25%, 55% satu putaran itu. Gitu. Kalau semuanya dikurangi. Jangan lupa ya Mas Bruno ya, jangan lupa nih. Di pemilu 2019 ya, Pak Jokowi mendapat 55%, PDIP itu 19%. Berarti ada pemilih Pak Jokowi yang tidak memilih PDIP itu 25, itu 35 sampai 36 kalau dikurangi. 36% ini bisa diperebutkan dan itu potensinya Gerindra. Menarik. Ya. I mean, masing-masing narasi, masing-masing argumentasi memang ya tadi sangat versatile ya, kita lihat juga, dan jelang nanti ya pemilu memang masing-masing punya strength-nya dan juga reportnya masing-masing. Nah, kalau saya kembali ke Bang Arya bahwa ya kalau dari spin tadi sudah jelas angkanya mungkin akan seperti itu ya kalau dari pandangan spin. Kalau dari poll tracking sendiri, apakah possibility untuk satu putaran tuh terlalu jauh menghayal misalnya ya, atau memang
nggak bisa akan 2 putaran kalau poll tracking sendiri melihatnya? Enggak, kalau kita hati-hati ya, kita harus hati-hati terhadap tren dari data ya. Jadi ada sekitar 3 minggu dan setiap lembaga juga saya pikir mempunyai data masing-masing. Baik. Nah, jadi probability 1 atau 2 putaran itu sama-sama berpeluang. Jadi gini, satu sisi Prabowo Gibran memang mempunyai tren naik, sementara ada lembaga lain yang mengatakan dia stagnan di angka 45-46. Nah, kedua ada tren dari kenaikan misalnya dari 01 ya Anies ya. Meskipun ada tren sedikit penurunan dari 03 yaitu Ganjar Mahfud. Jadi 1 atau 2 putaran tidak hanya ditentukan oleh satu pasangan calon, tetapi dia juga ditentukan bagaimana 2 pasangan calon yang lain itu memperebutkan suara. Nah, basis argumentasi perebutan suara tentu tidak ada variabel tunggal ya. Debat tadi saya sampaikan, dia hanya satu variabel dari sekian banyak variabel yang menjelaskan dia kandidat punya potensi menang atau kalah. Kalau data survei poll tracking memang yang menonton debat hanya 40%. Dari 40% jika kita peras lagi yang nonton utuh itu hanya sekitar 15% dari 40%, sangat kecil. Jadi secara prinsip memang debat efek langsungnya memang tidak signifikan, tetapi textbook voting behavior mengatakan ada spill over effects, yaitu efek tumpahan dari para penonton debat ke penonton yang tidak menonton. Memang itu tidak bisa diukur langsung dengan menggunakan measurement survei yang jamak kita lakukan ya. Ada statistical test untuk mengecek spillover effects itu. Tetapi secara agregat memang debat praktis memang maksimal hanya 5% mengubah. Tapi 5% ini jika mampu menyetel paslon, bisa jadi ada yang mendapatkan insentif dan disinsentif, apalagi jika selisihnya tipis yang mendekati 50%. Nah, itu satu hal. Hal kedua, memang ada variabel secara spasial. Jadi misalnya ada 3 Jawa yang menjadi kunci dan perebutan para capres, misalnya Ganjar Mahfud, terutama Ganjar sekarang sangat sering mengunjungi kandang banteng ya, basis pemilihnya di Jawa Tengah karena memang suaranya tergerus suka tidak suka ke 02. Nah, jika misalnya Ganjar yang punya konsentrasi kuat misalnya di Jawa Tengah atau DIY, nah itu melakukan rekonsolidasi basis pemilihnya, tentu itu akan menjadi disinsentif dari Prabowo Gibran. Tapi di sisi lain Prabowo Gibran melalui Jokowi yang mempunyai jangkar dukungan politik di 2019-2014 di Jawa Timur ya 65%. Nah, bisa jadi bisa diimbangi di sana. Itu variabel secara spasial. Ketiga tentu ada variabel sosialisasi politik yang kita masih ada di periode kampanye ya, sekitar kurang dari 1 bulan sebelum hari tenang, di mana masing-masing capres cawapres itu juga mempunyai penetrasi yang saya pikir usahanya mirip. Misalnya di Indonesia Timur sebagian mulai terkonsolidasi ke pasangan 01. Jadi kita masih wait and see, bahkan ada potensi menjelang Februari ada dinamika suara, itu tentu masih memungkinkan. Jadi kami poll tracking hati-hati untuk mengatakan 1 atau 2 putaran karena memang kita masih melihat bagaimana pergerakan dari masing-masing kandidat. Betul ya, karena memang kita lihat ya lagi-lagi ya Bang Igor ya dan juga Bang Arya bahwa ya semua sangat dinamis, masih ada 3 minggu, jadi ya everything is possible. Tapi kalau saya ke Bang Arya lagi, Bang Arya, masih ada menarik, ada swing voters yang jumlahnya cukup tinggi seperti itu. Dari 30% itu Bang Arya, misal kita bicara swing voters, berarti kuenya akan terbagi dong, bahwa dengan angka seperti itu hampir kita bisa pastikan bahwa, atau mungkin ya kalau kita melihat analisanya seperti itu dari Bang Arya dan teman-teman di poll tracking, apakah 30% ini akan nantinya membuat ya tadi tidak akan ada yang 50% absolute gitu? Jadi gini Mas, jadi survei itu, responden itu kita datangi. Baik. Ya, sementara di hari H,
semua pemilih itu harus datang ke TPS. Jadi 30% atau sekarang angkanya mengecil sebenarnya, nggak nyampe 30, tapi nanti datanya belum kita rilis, rilis. Nah, itu bisa jadi juga ada isu voter turnout, yaitu partisipasi pemilih di hari H. Yang bisa jadi orang yang 30-an swing, biasanya ini kelompok kritis, ya, kelompok yang masih menunggu performa kandidat, retorik, substansi, visi misi misalnya di debat dan kampanye. Nah, itu banyak proporsinya di swing voters, mereka masih wait and see. Nah, itu sangat dipengaruhi sekali lagi oleh performa dari masing-masing kandidat maupun di kampanye, sehingga kita harus hati-hati. Nah, kita juga tidak bisa mengatakan 30-an% ini kemudian terbagi merata. Nah, biasanya karena kita sudah satu dekade lebih ya melakukan studi perilaku memilih, biasanya justru limpahannya ke kandidat underdog, ya, kandidat-kandidat yang tidak terlalu diunggulkan. Menarik. Jadi dari swing itu biasanya justru banyak ke sana. Nah, apalagi misalnya 02 didukung oleh misalnya ada Jokowi di sana karena ada Gibran dan seterusnya. Nah, instrumen-instrumen kekuasaan yang berpotensi menciptakan bias dalam survei karena responden kita tanya, sementara responden ada di bilik suara itu dia memberikan suaranya secara rahasia, itu ada bias juga nanti. Nah, itu juga menjadi variabel penting untuk membaca dari pergerakan swing voters. Gitu. Oke, saya ke Bang Igor langsung. Kalau Anda tadi dan teman-teman SPIN mendapatkan angka 50 plus seperti itu ya, 50 something ya. Bagaimana Anda melihat swing voters dan potensinya bahwa ini jumlahnya juga besar, Bang Igor. Jadi bagaimana SPIN melihat potensi swing voters yang bisa merubah game ini? Ini Mas Juno, ya, Mas Arya oke lah ya. Seharusnya Mas Arya tadi atau Mas Juno nanyanya ke Mas Arya itu Ganjar posisinya nomor berapa nanti walaupun belum rilis ya. Kalau di SPIN Ganjar nomor 2 gitu ya, bukan Anies ya. Jadi Anies itu malah anjlok pas dekat ketiga. Tapi kalau swing voter itu terjadi ya Mas Juno ya. Kalau misalnya dia memilih satu kali, jadi ada pemilih nih dia baru memilih satu kali, itu swing voternya jauh lebih tinggi daripada yang belum memilih, first time voter. Gitu ya, atau yang sudah berkali-kali memilih gitu ya, emang dasarnya dia kadrun atau cebong. Nah, itu nggak bisa berubah gitu ya. Nah, di situ swing voternya. Jadi saya menemukan angka itu karena memang ya ada tendensi kuat Prabowo itu selalu naik di setiap gelaran pemilu. Nah, sekarang ini dia ditambah dengan energi yang namanya pemilih Pak Jokowi. Migrasinya tuh kuat sekali ke Pak Jokowi. Nah, sekarang tadi Mas Arya sudah menyinggung soal Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Yang kita lihat tuh vote getternya. Nggak usah terlalu misalnya mendetail kepada, kita lihat vote getternya ya. Di Jawa Barat itu Ridwan Kamil, Deddy Miswar, Deddy Mulyadi itu ada di kubu paslon 02. Jawa Timur sekarang ada vote getternya yang luar biasa ya. Tidak hanya Khofifah tapi SBY, lalu ada Pak Dekarwo. Di Jawa Tengah tentu saja Gibran. Itu saja sudah memungkinkan ya dari survei terakhir. Itu saya tidak mengatakan di Jawa Tengah Prabowo Gibran unggul. Ganjar Mahfud unggul tapi tipis gitu. Tapi di Jawa Timur, Jawa Barat kandang Pak Prabowo sejak pemilu 2014 dan 2019 sudah pasti menang di sana Prabowo Gibran. Otomatis ya kalau kita lihat kalau DKI Banten itu 8 juta nggak terlalu saya dapat poinnya. Jadi itu ya. Bang Igor, ya, nampaknya Bang Ferry Amsari, pakar hukum tata negara sudah bergabung bersama kita. Kita beri kesempatan untuk Bang Ferry. Bang Ferry, terima kasih bergabung. Bang Ferry, kalau kita bicara secara undang-undang, Anda sempat boleh Bang Ferry kameranya? Oke, Bang Ferry, Anda juga sempat broadcast ke saya bahwa kalau satu putaran itu melanggar undang-undang. Gimana Bang, ada tanggapan Anda kalau ada tadi ada argumentasi atau narasi bahwa tadi ada satu putaran atau 2 putaran? Silakan Bang Ferry. Bukan melanggar undang-undang ya, melanggar ide soal pemilu presiden dalam perubahan undang-undang dasar. Jadi kalau diperhatikan ya, yang banyak salah baik oleh teman-teman survei dan lembaga dalam hal ini partai politik adalah hanya sekedar mempromosikan calon itu akan menang satu putaran kalau memperoleh 50% suara. Baik. Padahal menurut pasal 6A ayat 3 tidak hanya 50% lebih suara, tapi juga harus menang 20%. Di setengah jumlah provinsi. Artinya setengah itu 19, lebihnya 20. Jadi harus menang di 20 provinsi
yang masing-masing provinsi itu menang minimum 20%. Itu tidak mudah, tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Karena pulau paling mayoritas provinsinya di Pulau Sumatera, 10, itu bukan miliknya Prabowo. Baik. Bayangkan setengah, walaupun Presiden Jokowi sudah mempersiapkan jauh-jauh hari itu Bang Igor. Dengan menciptakan provinsi baru di Papua, 4 langsung ikut pemilu gitu ya, untuk menambah sebaran provinsinya. Di sana salah satu fraud yang berbentuk pembentukan provinsi baru. Tapi tetap tidak mudah karena sebarannya bertambah menjadi 20 provinsi harus 20%. Kenapa gagasan ini muncul? Karena maunya pemilihan presiden langsung itu tidak sekedar milik Pulau Jawa. Pulau Jawa pemilihnya 60%. Oleh para pembentuk perubahan Undang-Undang Dasar digagas konsep sebaran. Nah, sebaran ini agar rasa kepemilikan calon yang terpilih jadi presiden juga ada. Maka memang gagasannya 2 putaran. Supaya apa? Supaya presiden terpilih tidak jadi presiden bebek kaki pincang, alias menang pemilu tetapi di parlemen lemah. Nah, ini dukungan parlemen ini diperlukan juga. Nah, termasuk di soal sebaran provinsi yang mendukungnya. Itu memang ini perlu dipahami baik-baik juga. Jadi saya nggak terlalu setuju kalau teman-teman survei hanya sekedar mempromosikan satu putaran itu kalau 50%. Harus padahal dibaca ada ketentuan lain ya Bang Ferry ya, tadi 20%, 20 provinsi itu ya. Ya, kalau ada yang menyandingkan dengan pemilihan SBY yang satu putaran di 2009 ya, betul ya, satu putaran 3 calon itu berbeda. Karena konsep teman-teman politik paham betul itu. Ini presiden incumbent yang maju. Sehingga di saat itu wajar popularitasnya tinggi sampai 60%. 20% waktu itu 17 provinsi. Jadi ada perbedaan situasi. Nah, sekarang semua mulai dari nol. Walaupun anak presiden itu setengah lah ya, tidak betul-betul nol ya, tetapi tidak bisa diukur dan disamakan dengan SBY pernah satu putaran. Karena memang gagasan konstitusionalnya memang 2 putaran. Nah, makanya saya bilang ini melanggar ide dari konstruksi Undang-Undang Dasar kita. Jadi jangan patokannya hanya 50 yang dipromosikan tapi tidak melihat variabel lain yang tadi Bang Ferry sebutkan ya. 20 provinsi, 20% itu ya Bang Ferry ya. Bang Igor, tanggapan Anda silakan. Setuju. Setuju. Memang itu aturannya tidak hanya 50% plus 1, tapi juga sebarannya 20% di setiap wilayah provinsi. Setuju dengan pendapat Pak Amsari, Ferry Amsari, saya sangat setuju itu. Nah, tapi what different does it make gitu ya? Apa bedanya? 1 putaran, 2 putaran Prabowo Gibran potensi menang. Karena kalau misalnya terjadi 2 putaran ya, terulah seperti misalnya diasumsikan oleh MNC ya, misalnya 2 putaran. Itu kalau misalnya terjadi 2 putaran ya, saya bukan mempromosikan Bang Ferry, izin ya. Karena Prabowo Gibran itu kalau dia berhadapan dengan Anies Ganjar, misalnya Anies Muhaimin, itu potensi pemilih Ganjar dengan Mahfud MD juga menyeberang, migrasinya tuh kuat ke Prabowo Gibran. Sebaliknya kalau berhadapan dengan Amin, Prabowo Gibran sebaliknya juga begitu gitu. Jadi yang kalah tuh nanti potensi, walaupun ya ada misalnya sekarang intrik gitu ya, misalnya 03 kubu 03 dasarnya dan 01 apa Bang Igor? Kalau tadi Anda yang potensi yang Anda sebutkan. Maksudnya? Alasannya apa tadi kalaupun misalnya Prabowo? Ya kan tadi saya sudah bilang bahwa pemilih Ganjar itu ya jadi pemilih Prabowo dengan pemilih Pak Jokowi ya, pemilih Pak Jokowi yang tidak suka dengan Jokowi itu kita sebut dengan kadrun. Pemilih Prabowo yang tidak suka dengan Pak Prabowo, yang anti, yang nyebrang, itu kita sebut dengan yang nggak suka dengan Pak Jokowi kita sebut dengan cebong. Tadi kan saya sudah hitung gitu ya. Kalau 45% suara Pak Prabowo
Prabowo berkurang 20% karena bermigrasi, karena tidak suka Pak Prabowo gabung dengan Pak Jokowi, yaitu yang kita sebut kadrun, itu tinggal 25%. Sebaliknya 50% pemilih Pak Jokowi ya yang tidak suka, kan ada yang tidak suka juga dengan Pak Prabowo, itu yang kita sebut cebong gitu ya. Maaf, itu yang disebut yang tidak suka dengan Jokowi kita sebut kadrun, yang tidak suka dengan Pak Prabowo kita sebut cebong. Itu 20% minggat ya, dan itu basis suaranya Pak Ganjar 20% itu, tinggal 30% itu bisa diperebutkan. Potensinya kan ada Gibran di situ sebagai anak Pak Jokowi ya. Mohon izin Pak Ferry ya, bukan ya, jangan mengulang soal politik dinasti segala macam, tapi orang akan mengidentifikasikan ya pemilih Pak Jokowi itu akan mengidentifikasikan kalau misalnya keberlanjutan itu yang diidealkan berarti ada di kubu Prabowo Gibran. Begitu Mas Juno. Jelas ketika kita bicara Jokowi endorsementnya pasti ke anak gitu ya Bang Igor ya. Iya, Anda juga begitu, semua juga begitu. Kita akan mengendorse anak kita sendiri, kan itu biasa ya gitu. Tapi yang mengkritik misalnya hal-hal tersebut kayak Bang Ferry ya, izin ya Bang Ferry ya, saya sangat hormat karena itu emang kaum intelektual yang kritis, yang akademis. Gitu. Tapi kalau di dalam populasi survei itu kecil nih, populasinya kecil, mayoritas masyarakat kita tuh nggak pegang gadget, tahunya ya Jokowi dan lain sebagainya, itu mayoritas. Pandangan berbeda ini harus kita hormati karena ada yang menganggap itu wajar, ada yang menganggap bahwa itu tadi sistem yang dirusak ya. Itu that's really okay karena dua pandangan ini yang ada di masyarakat dan harus kita embrace seperti itu. Saya ke Bang Arya. Silakan Bang Arya. Jadi secara prinsip saya sepakat ya. Kami dari lembaga survei juga terutama kami dari Poltreking berusaha untuk seobjektif mungkin membaca data dan kita hati-hati terkait dengan potensi-potensi elektoral yang mungkin terjadi di 14 Februari. Tapi secara prinsip setuju bahwa tidak ada presiden yang kemudian akumulasi suaranya hanya ada di Jawa. Karena kita tidak sedang melahirkan presiden Jawa, tapi presiden Indonesia. Sehingga penting untuk membaca perolehan suara di provinsi lain. Nah, memang ada limitasi di metode survei, di mana ada proporsi sampel yang turun anjlok ketika kita membreakdown di level provinsi. Nah, tentu limitasi itu juga kita sampaikan dalam setiap rilis, sehingga klaim 1 atau 2 putaran itu selalu diikuti oleh yang disebut dengan margin of error, statistical error yang bakal muncul. Ya misalnya di Bang Igor sudah menyebutkan 50%, tentu ada margin of error yang menjelaskan angka itu masih berpotensi naik atau juga berpotensi turun. Nah sehingga apapun yang kemudian muncul kemudian harus kita baca secara statistik. Itu satu hal. Baik. Hal kedua, gimana Mas? Silakan Bang Arya, singkat saja silakan. Hal kedua, memang approval rating salah satu menjadi isu penting. Tapi sisi lain ada disinsentif dari misalnya keputusan MK dan kemudian Ibrat yang menjadi disinsentif dari Prabowo. Jadi bermata dua. Jokowi di belakang Prabowo ini secara analisis. Satu sisi ada perangkat kekuasaan yang bekerja di belakang 02 yang bisa jadi dikapitalisasi oleh Jokowi. Tapi satu sisi, suka tidak suka data survei, terutama dari Poltreking menunjukkan kepuasannya memang tinggi. Sekitar 75%. Di data kami masih konsisten di angka di atas 75% ya data survei. Dari Bang Arya. Nanti. Nah sehingga publik-publik yang puas ini memang sebagian besar terkonversi suaranya ke Prabowo. Tapi memang ada kelompok kritis lain yang belum jadi pemilih Prabowo yang beralih ke kandidat lain. Baik Bang Arya, kita dapat poinnya. Saya ke Bang Ferry, silakan Bang, closing statement singkat saja. Ya, di penelitian kami menemukan banyak hal yang menarik dan mengejutkan. Tidak mengejutkan sih, ini sesuatu yang kami sudah duga bahwa kecurangan itu sudah direncanakan. Salah satunya misalnya dalam penunjukan penjabat kepala daerah. Kalau kami buatkan petanya dalam penelitian kami dan dilihat komposisi penjabat yang dipilih oleh Presiden Jokowi, kepala daerah ya, maka seluruh wilayah di Indonesia sudah di posisi pendukung Jokowi melalui penjabat. Nah kalau diperhatikan berapa banyak daftar pemilih tetap yang bisa dilihat oleh para penjabat itu, jumlahnya kurang lebih 102 juta suara. DPT, hampir 50% DPT nasional 204 juta. Agak
mirip dengan cerita 50% ini gitu ya. Kalau dikorelasikan lagi dengan daftar pemilih tetap yang dikuasai oleh kepala desa, ya, dari 8 asosiasi kepala desa pendukung yang melakukan deklarasi kepada Presiden Jokowi, mereka mengelola sebesar 81 juta DPT. Mendekati lagi 50% suara yang dibutuhkan. Baik, Bang Ferry. Jadi cerita dukung-mendukung naiknya suara Presiden Jokowi atau orang yang dipilih Presiden dalam hal ini Pak Prabowo, ini berkorelasi dengan fraud kebijakan yang dilakukan terutama dalam pemilihan penjabat. Jadi apa yang disebut satu putaran, satu melanggar cerita konstitusi, kedua berkaitan dengan fraud berupa kebijakan dan tindakan yang menurut saya memang perlu kita perhatikan. Terima kasih untuk Bang Ferry, Bang Arya, Bang Igor tadi ya. Senang sekali bisa berdiskusi sore ini. Kita tahu bahwa tujuan and goals kita adalah tadi legitimasi ya, bahwa pemilu yang memang nanti punya legitimasi. Plus tadi bagaimana, ya silakan 50% asal tadi ada 20 provinsi minimal 20% itu juga harus dipenuhi agar hasilnya juga memang legit gitu ya. Bang Ferry terima kasih untuk insight-nya. Bang Igor dan juga Bang Arya, sehat-sehat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum.